Sama halnya dengan yang kita alami sekarang. Ini masalahnya pemuda-pemudi di taraf pendidikan, mau SD, SMP, SMA, nantinya juga akan jadi pemimpin. Masalah DKI itu salah satunya selain banjir dan macet adalah lapangan pekerjaan. Ngikutin arus, nanti ikutin arus terus menepinya susah, sekali-sekali bawa arus gitu ya. Nih kayak Bang Farzandi ini 32 tahun jadi anggota dewan. Sekarang kan pendidikan nomor 1. Nah dia berkelanjutannya masih buat panjang ke depan, cuman buat kerjanya susah. Gimana kelanjutannya Bang? Lanjutan solusinya aja. Yang dimana kita sebagai anak muda harus bisa berpenghasilan. Alhamdulillah setiap unit ada di Karang Taruna Karet Kuningan punya yang namanya UMKM tersendiri. Ya, jadi masing-masing RW-nya pengurusnya kita selalu berusaha gimana caranya kita bisa berproduktif, bukan mengandalkan. Sama halnya dengan yang kita alami sekarang. Ini masalahnya pemuda-pemudi di taraf pendidikan, mau SD, SMP, SMA, nantinya juga akan jadi pemimpin. Masalah DKI itu salah satunya selain banjir dan macet adalah lapangan pekerjaan. Saya khawatir kalau ini tidak diluruskan, teman-teman akhirnya berpikir tentang tidak lagi berada di dalam koridor anggaran dasar Karang Taruna. Karena di situ jelas pendapatan uang kas Karang Taruna itu salah satunya adalah dari yang namanya dana hibah yang diberikan oleh Pemda, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sosial untuk Karang Taruna. Hanya pada saat masa pandemi ini kegiatannya vakum, ya. Memang kegiatannya vakum, tapi ke depan diharapkan pagi mengaji bisa dilaksanakan secara virtual, lebih seperti itu. Jadi kegiatannya tetap berjalan, bisa virtual, sehingga kegiatan insentif untuk guru mengaji pun bisa tetap dilaksanakan, lebih seperti itu. Bang, tanggapan abang nih mengenai acara sosmed ini gimana Bang? Iya, yang telah kita ketahui memang selama pandemi ini anak-anak muda, anak-anak khususnya Karang Taruna tidak ada kegiatan. Artinya kita dibatasi dengan perkumpulan, kita dibatasi dengan kegiatan. Dengan adanya sosialisasi peraturan daerah ini, kita mengetahui anak-anak Karang Taruna ini tahu apa yang harus kita buat ke depan, apa yang harus kita gerak ke depan, apa yang harus kita lakukan untuk masyarakat ke depan, khususnya untuk kepemudaan yang akan datang. Oh gitu Bang. Nah Bang, ini mau nanya nih, di Karang Taruna Kelurahan Karet Kuningan sendiri, pemudanya sebenarnya aktif atau enggak sih Bang? Kira-kira gitu? Iya, alhamdulillah selama saya menjabat, sistem yang kita terapkan di Kelurahan Karet Kuningan ini, kita berjalan seperti roda kehidupan di roda organisasi pondok pesantren. Saya alumni pesantren, ilmu yang kita dapat di sana kita terapkan di pemuda kini. Yang pertama kita harus tahu apa itu waktu. Kita harus gunakan waktu dengan sebaik mungkin. Apa yang harus kita perbuat untuk masyarakat, itu yang akan kita berikan untuk masyarakat ke depan. Oh gitu Bang, ini kan dari tim buletin nih. Kira-kira ke depannya misalkan abang ada kegiatan, Ani liput, abang siap gak nih kelurahannya gimana? Iya, untuk ke depan insya Allah kita selalu siap. Kita selalu ingin berkolaborasi untuk kemajuan bersama. Kita tidak mencari keuntungan pribadi, kita tidak untuk mencari keuntungan bersama, kita mencari keuntungan untuk masyarakat luas. Karena yang tadi saya bilang, pemuda hari ini pemimpin hari esok. Kita terapkan,
kita didik pemuda hari ini untuk pemimpin yang akan datang. Seperti itu. Berarti abang siap ya bang? Siap. Gini bang, kan abang tahu sendiri ya, Ketua Kecamatan Setiabudi kemarin itu Bang Arwin, gitu kan, udah jadi Ketua Karang Taruna Kota Jakarta Selatan terpilih nih, gitu kan. Berarti kan posisi jabatan di kecamatan kosong dong, Ketua Karang Tarunanya. Kira-kira abang ada nggak nih, kan buat nyalonin gitu bang? Iya. Saya belajar dari pesantren, mau dipimpin dan siap memimpin. 5 tahun yang 5 tahun yang kemarin saya dipimpin oleh beliau. Saya dipimpin oleh Bang Arwin. 5 tahun yang akan datang saya siap memimpin untuk Kecamatan Setiabudi yang lebih baik. Siap. Makasih bang, makasih. Terima kasih teman-teman seluruh Karang Taruna di Kelurahan Karet Kuningan tingkat unit, RW, subunit, RW, kelurahan, semua pengurus RT, RW, LMK, FKDM, semua jajaran kelurahan untuk like, comment, and subscribe buletin Karang Taruna. Terima kasih untuk Karang Taruna yang lebih baik. Bang, makasih ya waktunya. Thank you. Teman-teman nih tim buletin mau nanya-nanya sedikit Pak tentang acara ini. Tanggapan Bapak Palura gimana Pak kira-kira Pak? Tanggapan saya terkait dengan kegiatan ini tentunya positif ya. Positif dalam artian kegiatan seperti ini sebetulnya harusnya periodik harus tetap dilaksanakan ya. Hanya saja mungkin karena dalam masa pandemi COVID ini, kalaupun tidak bisa dilaksanakan langsung, mungkin ke depan bisa dilaksanakan secara virtual. Selain dari virtual juga kan melatih teman-teman di Karang Taruna ini bisa menggunakan teknologi. Akses internet gratis kan sudah ada ya. Iya Pak. Di Karet Kuningan ini ada beberapa spot memang udah ada internet gratis. Itu bisa digunakan fasilitasnya untuk melakukan Zoom meeting atau pertemuan virtual ke depannya. Jadi pesan-pesan yang terkait dengan pemberdayaan atau mungkin upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan para Karang Taruna tetap bisa berjalan walaupun dalam masa pandemi COVID-19 ini. Oh gitu Pak, tanggapannya Pak. Terakhir Pak, boleh kasih motivasi sedikit Pak ke teman-teman di luar sana yang mungkin Karang Tarunanya atau di wilayah belum ada yang aktif Pak. Mungkin itu aja. Sebetulnya saya cukup berbangga Karang Taruna di Kelurahan Karet Kuningan ini pada saat pertemuan seperti ini yang tadi saya sampaikan begitu banyak. Saya harapkan banyaknya Karang Taruna yang tampil di pertemuan ini itu sejalan dengan memang semangatnya mereka untuk eksis ya. Iya, Pak. Lewat forum kepemudaan, lewat Karang Taruna itu sejalan dengan banyaknya masa tentang Karang Taruna di Kelurahan Karet Kuningan. Ke depan mereka saya harapkan bisa berkembang di Kelurahan Karet Kuningan ini, apalagi menjadi pelopor kegiatan kepemudaan di wilayah Kecamatan Setiabudi umumnya. Iya, Pak. Saya harapkan seperti itu. Jaya selalu Karang Taruna Karet Kuningan. Halo Bang Andi, siap. Apa kabar Bang? Saya dari tim buletin ini mau sedikit ngobrol-ngobrol Bang tentang pemudaan Bang, gitu. Yang Anda mau tanyain ke Bang Andi nih, sesuai dengan pasal 7 Bang, gitu kan, pasal 7 tentang pemuda yang berperan aktif nih Bang. Nah, bagaimana tanggapan Bang Andi sebagai pemuda kalau ngeliat pemuda-pemuda tuh di daerah yang nggak aktif Bang? Udah gitu gimana cara ngatasin ini Bang kira-kira? Ya. Kalau untuk pemuda yang tidak aktif, pertama itu satu, ada nggak fasilitasnya? Oke. Ya, dalam perda ini kan tadi dituangkan dalam bentuk fasilitas-fasilitas yang ada, dalam bentuk kegiatan ataupun kebijakan. Kalau sudah ada fasilitasnya tapi anak-anak mudanya tidak aktif, nah berarti butuh penggerak atau katalisator. Nah, ini siapa penggeraknya? Yang bisa dari wilayah tersebut, atau kalau tidak ada dari wilayah tersebut bisa dari eksekutif pemerintahan yang menginspirasi atau mendorong anak-anak muda ini untuk mau bergerak, gitu. Karena ini anak-anak muda ini kan kadang-kadang juga sporadis. Iya benar. Iya kan, nggak tahu mau ngapain, nggak ngerti mau ngapain, butuh penggerak. Nah gitu, itu yang dibutuhkan antara satu fasilitas ataupun penunjang. Yang kedua bisa dalam bentuk ada penggeraknya. Oke Bang. Nah satu lagi nih Bang, terakhir. Sebenarnya ada nggak sih Bang undang-undang tersendiri ya yang mengatur tentang perlindungan pemudaan
Udah gitu, kenapa sih Bang pemuda itu harus lindungi dengan undang-undang tuh, tujuannya untuk apa Bang kira-kira? Ya, perlindungan pemuda ini tergantung ya untuk apa dulu ya. Kalau pemuda ini kan biasanya mereka itu sangat-sangat dinamis, sangat-sangat aspiratif. Makanya seluruh pergerakan di negara ini, mulai dari reformasi dan lain-lain itu dipelopori oleh pemuda. Okay. Ya kan? Nah, itu karena diatur dalam undang-undang, bukan hanya undang-undang tapi Undang-Undang Dasar 1945. Itu pasal 28, kebebasan berpendapat. Nah, itu yang diatur dari dulu gitu kan. Makanya banyak anak-anak muda itu menyuarakan, tadi disebut dalam perda itu merupakan seorang agen perubahan. Perubahan itu adalah dari suatu kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik. Nah, itu yang mau dibawa oleh para pemuda-pemudi ini. Nah, kenapa harus dilindungi? Karena apapun yang disampaikan itu adalah bentuk ekspresi. Ya, bahwa ada ketidaknyamanan, ada ketidaksesuaian dengan kondisi, dan ini ingin dirubah untuk menjadi lebih baik. Nah, itu perlu dilindungi. Dan memang dalam Undang-Undang Dasar itu tadi perlindungannya dalam bentuk kebebasan untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan aspirasi gitu ya, pokoknya. Menyampaikan aspirasi. Kira-kira gitu. Bang, terakhir Bang, mungkin Abang bisa kasih pesan motivasi Bang untuk pemuda-pemuda di luar sana yang kurang aktif dan lain-lain supaya ikut bergerak gitu Bang, lebih aktif lagi. Ayo Bang. Ya, untuk para pemuda-pemudi di Jakarta Selatan pada khususnya, saya menghimbau, saya mengajak, ayo kita semangat untuk menggapai Indonesia Emas tahun 2045. Kita akan mendapatkan bonus demografi, dan itu akan diisi kesempatan itu oleh para pemuda-pemudi milenial yang ada di Indonesia untuk bisa membesarkan kembali, menambah kehebatan Indonesia agar mampu bersaing di kancah dunia. Jadi ayo kita sama-sama aktif, berperan aktif dalam sisi pendidikan, dalam sisi kewirausahaan, dan dalam sisi kepemudaan juga. Semangat. Halo kawan-kawan pemuda, jangan lupa follow dan subscribe akun YouTube Buletin Karang Taruna. Ya, tulis Buletin Karang Taruna, di follow, like, and share. Oke? Terima kasih.